Apakah membuka jilbab di tempat umum dapat membatalkan puasa? Oke. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang keempat. Itu tentang apakah membuka jilbab di tempat umum dapat membatalkan puasa? Ini untuk teman-teman kita yang akhwat-akhwat ini, Ustaz. Mungkin dia bingung dan segala macam. Mungkin bisa dijawab, Ustaz, ya pertanyaan kita yang keempat. Untuk pertanyaan keempat ini tentang ini ya, yang membuka jilbab. Ya, membuka jilbab di tempat umum. Apakah itu membatalkan puasa? Ya. Kan jadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya tentang pertanyaan ini perlu kita analisa dulu sebenarnya ya. Membuka jilbab di tempat umum dan membatalkan puasa. Ya. Apakah itu lazim, gitu kan? Ya. Apakah orang langsung konsekuensinya kalau membuka jilbab langsung batal puasanya, gitu kan? Di sini kalau kita merujuk kembali, pertama di sini ada beberapa hal yang perlu kita analisa tentang membuka jilbab ini dulu. Ya. Ini termasuk dalam perkara yang apa sih namanya? Apakah berjilbab itu pertama ini ya? Ya. Yang dimaksud membuka jilbab ini adalah maknanya adalah membuka jilbab dengan dasar bahwa berjilbab itu syariat dengan atau berjilbab itu tidak syariat, Tidak ada di syariat. tidak disyariatkan, Tidak disyariatkan. Dari di antara apa kebiasaan, kebiasaan masyarakat lah, beberapa masyarakat. Ini kan sempat viral masalah jilbab ini ya, sering didiskusikan tentang bahwa jilbab itu syariat atau tidak. Di sini sebenarnya penting sekali kita mengetahui itu. Kenapa? Karena konsekuensi yang akan kita dapat di sana kalau dia misalkan jilbab merupakan syariat, maka orang yang tidak melakukan syariat ini dia terhitung berdosa. Maka di situ disebutnya maksiat. Tapi ketika sebagian pendapat seperti yang kita tahu kan, ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan daripada syariat, maka konsekuensinya di sana ya boleh-boleh saja, tidak berdosa. Nah di sini kalau kita tarik maksud daripada pertanyaan ini, mungkin bisa kita tarik membuka jilbab atas dasar keyakinan memang jilbab itu merupakan syariat dalam syariat, sehingga dia itu terhitung berbuat maksiat. Nah jadi sekarang pertanyaannya itu seperti ini, apakah maksiat itu membatalkan puasa? Tidak, bukan ya. Dan adapun masalah maksiat ini pun, kan, apakah dia itu otomatis membatalkan puasa atau tidak? Ya, maksiat itu pun bisa kita katakan terbagi juga, gitu. Dengan apakah maksiat ini masuk ke dalam kategori mufattirat as-shaum yang kita sebutkan tadi, dukhul dakhil, khurujul kharij, sama al-jima'. Karena kita lagi berbicara bahwa puasa ini batal, sah atau batal, gitu kan? Nah, maka kita harus dudukkan ke dalam kaidah yang tadi, yaitu mufattirat as-shaum itu tiga itu aja, dukhul dakhil, khurujul kharij, sama al-jima'. Adapun jika melepas jilbab itu apakah masuk dalam kategori dukhul dakhil? Adakah sesuatu yang masuk ketika kita buka jilbab? Oh, nggak ada, Ustaz. Apa yang masuknya? Ya, nggak ada. Kemudian apa yang keluar? Ada nggak yang keluar? Nggak ada juga. Ya. Oh ya, mungkin sedikit kita terangkan ya. Apa maksudnya khurujul kharij? Khurujul kharij. Kalau tadi dukhul dakhil kita jelaskan bahwa ada benda masuk yang bisa diterka oleh panca indera, itu masuk dari salah satu minhaj fazil maftuh, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara umum. Kemudian khurujul kharij. Nah, khurujul kharij ini juga sama, minhaj fazil maftuh, gitu kan. Di sana ada disebutkan bisababin atau ada istilah kesengajaan. Nah, khurujul kharij bisababin. Sehingga berapa contohnya, misalkan seperti muntah, sengaja muntah itu istiqa misalnya bahasanya,
haid itu kalau sengaja muntah gitu kan tadi ya batal puasa, batalkan puasa. Kemudian ada juga istilahnya istimna gitu kan, istimna itu istilahnya mengeluarkan mani gitu kan sengaja bisa sebab apapun dan sebab apapun maka itu membatalkan puasa. Itu kalau masalah istimna beda lagi dengan ihtiram. Kalau ihtiram jelas tidak ada sebabnya ya kan, tidak ada sebabnya. Kalau istimna ini kita sadar sadar kita mengeluarkan mani, maka faktor apapun yang membuat seperti itu akan menjurus kepada membatalkan puasa. Yang khurujul kharij sama anjima itu yang mutafak lah ya, di Ramadan itu membatalkan puasa kan, bahkan wajib kafarat ya kan. Jadi sekarang apakah di antara yang kita sebutkan tadi itu masuk membuka jilbab itu membatalkan puasa? Tidak ada kan, tidak ada. Dan kemudian sekarang jika dianggap membuka jilbab itu adalah sebuah maksiat gitu kan, karena kita berdasar pada ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa jilbab itu minasyariah, dan itu juga yang dipegang oleh Al-Azhar para ulamanya bahwa yang namanya jilbab itu minasyariah, kata Syekh Mubayyid. Maka dia berbuat maksiat, apakah maksiat itu otomatis membuat batal puasanya? Tidak, kita katakan tidak, karena tidak di luar daripada mufattirat as-shaum, hal-hal yang membatalkan puasa itu namanya mufattirat as-shaum. Maka dari itu kita katakan bagaimana terus orang yang berbuat maksiat fi nahar Ramadan, kita katakan apa? Bahwa tidak sempurna lah, tidak, sebenarnya pahala puasanya tidak kamil, istilahnya mengurangi pahala puasanya gitu kan. Jadi buat apa puasa kemudian berbuat tapi siangnya berbuat maksiat gitu kan. Puasanya terhitung sah tapi pahalanya yang berkurang. Kita kayak seperti itu ya. Jadi kita katakan mungkin itu ya jawabannya. Oke, dari seperti yang dikatakan Ustadz Ghazali tadi, membuka jilbab di tempat umum itu tidak membatalkan puasa, tapi dia mengurangi pahalanya puasa. Untuk ahwat-ahwat juga mungkin ya lebih baiknya di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita justru ingin banyak-banyak mendapat pahala gitu. Meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mungkin di 4 pertanyaan ini saya bisa simpulkan jadi yang membatalkan puasa itu ada 3 unsur. Yang pertama, masuknya sesuatu dari semua lubang di anggota tubuh kita, badan tubuh kita, rongga-rongga, dan yang keluar dari rongga-rongga tubuh kita juga, dan tanda kutip itu dengan disengaja. Dan yang ketiga ini sudah masyhur memang, jima gitu, yang melakukan jima di siang hari gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini kita berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Alimuddin Al-Ghazali gitu. Bermanfaat. Ya, kita harap dari Q&A ini bisa menambah wawasan kita dalam beribadah, wawasan kita dalam ilmu pengetahuan, Ustadz ya, untuk teman-teman penonton setia PWKN WDI YouTube channel ini. Dan yang terakhir mungkin sedikit berbeda dari konten kita, tapi kita ingin mengenalkan ada suatu badan wakaf dalam PWKN WDI YouTube channel ini yang kemarin baru launching, Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz istilahnya ya, masalah-masalah untuk bagaimana mungkin kita wakafnya, dari mana rekeningnya, dari mana gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Oke, mungkin ini sekarang jadi kesempatan kita di PWKN WDI Mesir gitu kan, yang berada di Mesir. Jadi kita di sini berjumlah sekian banyak, kader kita sangat banyak lah untuk MWDI ini, bisa sampai 200 sekian. Dan kita berharap kader-kader ini adalah kader-kader yang akan
terjun dan memberikan manfaat lebih banyak di masyarakat. Oleh karena itu melihat pentingnya pengkaderan ini, maka kita berinisiatif memang mengadakan sebuah sekretariat PKN karena sejak beberapa tahun PKN WDI Mesir ini dari sejak 2005 itu sudah akhir PKN WDI Mesir sampai sekarang sudah lama sudah lama anggotanya sudah banyak. Kita bisa katakan juga kader-kader atau keluaran dari NWDI Mesir sudah banyak berkhidmat di Indonesia, terutama di Lombok ya. Ya itu tujuan kita, kemudian kita berusaha untuk mengadakan sekretariat itu sebagai tempat pengkaderan yang lebih solid lagi. Dan kita baru-baru ini kita launching di awal bulan Ramadan itu tentang wakaf sekretariat. Jadi wakaf sekretariat ini sebagaimana yang kita dianjurkan oleh Rasulullah juga bahwa untuk menyisihkan harta kita itu banyak macamnya. Ada bentuknya sedekah, dan ada bentuknya juga zakat, sedekah, zakat dan wakaf. Wakaf ini kalau kita jelaskan berbeda dengan sedekah. Wakaf ini itu adalah memberikan harta, kemudian harta itu dimanfaatkan oleh orang. Maka di sini masuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang istilahnya mengatakan salah satu amal jariah bagi manusia itu adalah salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini yang kita maksudkan bahwa adalah hasil daripada sedekahnya itu dimanfaatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi. Maka dari itu dari sanalah para para pembeli wakaf kita itu akan mendapatkan ganjaran wakaf selama yang diwakafkan itu dimanfaatkan terus, maka sampai ganjaran dari Allah SWT akan terus seperti itu. Dan itu yang kita harapkan gitu kan, karena memang manfaat yang akan diberikan oleh PKN WDI Mesir ini yang kita perhitungkan ke depan. Dan semoga siapapun yang melihat untuk menyampaikan gitu kan tentang wakaf ini kepada saudara-saudaranya, mungkin itulah maksud daripada wakaf yang dibuka oleh PKN WDI Mesir ini. Insyaallah Ustaz ya, harapkan lah ya, semoga banyak dari teman-teman PKN WDI YouTube channel ini mungkin bisa men-share juga ke sanak saudara atau bahkan teman-temannya mungkin yang mau wakafin ya untuk amal jariah kita sampai kita meninggal gitu ya. Untuk rekening atau pamretnya mungkin nanti di bawah bakalan dimasukkan oleh teman-teman kita yang di sini. Dan mungkin konten ini cukup sampai sini aja dulu Ustaz ya, kita selesai. Dan setelah kita berbincang banyak kepada sama Ustaz Alimuddin Ghazali, banyak pengalaman kita dan banyak kita tahu tentang permasalahan-permasalahan di bulan Ramadan ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman penonton setia PWKN WDI YouTube channel, jangan lupa like, subscribe, dan komen Ustaz. Dan jangan lupa share sebanyak mungkin gitu ya, agar ya menjadi pahala juga kita menyebarkan kebaikan gitu. Sekian dari saya Muhammad Ismail Furqan dan Ustaz Ahmad Alimuddin Ghazali LC Diplom insyaallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.